Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 23 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Oktober 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita mengawali kajian tafsir malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال النشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada. Serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor berapa? 28. Berarti hari ini kita akan memasuki ayat 29. Ayat sebelum terakhir. Karena ayat terakhir berapa? Ayat ke-30. Ayat ke-29 ini masih membahas tentang apa sambutan, apa ucapan yang akan disampaikan kepada orang-orang yang beriman saat mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah sambutan yang Allah persiapkan buat kaum mukminin ketika mereka nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ayat ke-28 apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu ayat ke-27, ayat ke-28 irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Allah, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kalian ridho dan diridhoi. Kita sudah jelaskan makna ridho dan diridhoi. Lalu Allah lanjutkan dengan firman-Nya dalam ayat ke-29 yang akan kita bahas malam hari ini, fadkhuli fi ibadi. Artinya masuklah bersama dengan golongan hamba-hambaku. Jadi orang yang beriman ketika menghadap kepada Allah disuruh bergabung. Bergabung dengan golongan hamba-hambaku. Ibadi, hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud aku di sini? Allah. Jadi bergabunglah wahai orang yang beriman dengan golongan hamba-hambaku. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud dengan golongan tersebut? Hamba-hamba Allah. Saya tanya, orang kafir hamba Allah atau bukan? Orang kafir hamba Allah atau bukan? Hamba Allah. Kalau bukan hambanya Allah, hambanya siapa? Walaupun mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka yang menciptakan adalah Allah. Apakah yang dimaksud fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, di sini orang kafir? Ya tidak mungkin. Ya, karena ayat ini sedang menggambarkan tentang karunia. Kalau gabung sama orang kafir karunia atau bukan? Bukan, musibah itu namanya. Maka pasti yang dimaksud dengan golongan di sini bukan sembarang golongan. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Abi Hatim ketika menjelaskan ayat ini, fadkhuli fi ibadi, kata beliau al-mu'minin. Yang dimaksud dengan hamba-hamba di sini adalah kaum mukminin. Artinya wahai orang yang beriman, bergabunglah dengan teman-temanmu. Siapa teman-temanmu? Sama-sama orang yang beriman. Manusia-manusia pilihan. Manusia-manusia istimewa, orang-orang saleh. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam, sinten? Nabi Sulaiman alaihissalam, apa doa beliau? Di antara doa yang beliau panjatkan dinukil dalam
Surat An-Naml. Surat apa? An-Naml. Apa artinya An-Naml? Semut. Nanti kita akan jelaskan kenapa surat ini dinamakan surat semut. Ya. Surat An-Naml ayat 19. Surat apa? An-Naml ayat 19. Nabi Sulaiman berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku, gabungkanlah aku dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya digabungkan dengan hamba-hambanya yang soleh, yang beriman, manusia-manusia istimewa. Berteman dengan orang yang saleh adalah sebuah karunia. Berteman di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dulu baru di akhirat. Nang dunia ini kebule karo sapa, ya nang akhiratnya karo sapa. Ya. Siapa yang di dunianya bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh, mudah-mudahan di akhiratnya juga akan bersama dengan orang-orang yang saleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Nabi SAW bersabda, manusia itu di akhirat akan digabungkan dengan orang-orang yang dia cintai. Dan jenengan cinta sama siapa? Idolanya siapa? Pemain bola. Siapa lagi? Artis. Sampai rela nginep di jalan. Cuma pengen artisnya yang nginep di hotel lantai 5 membuka jendela dada-dada. Kemudian histeris jerit-jerit. Itu yang kamu cintai. Dia orang soleh, berimankah? Kadang-kadang artis Korea. Entah agamanya apa. Itu yang Anda cintai, yang menjadi pujaan hatimu. Al-mar'u ma'aman ahab. Manusia nanti di hari kiamat akan digabungkan, akan disertakan dengan yang dia cintai. Nah, yang jenengan cintai siapa? Rasulullah SAW, para sahabat, orang-orang saleh. Wah, idola saya Rasulullah SAW. Tayyib, bagus. Apakah Anda sudah mengikuti perilaku Rasul SAW? Biasanya kan orang itu akan niru apanya? Idolanya. Makanya kan ada orang rambutnya ucuk-ucuk mohak. Karena idolanya mohak. Tahu-tahu bikin jalan kutu di sini. Bikin apa namanya? Jalan tol buat tumak. Ben anak dalane gitu kan. Kanan kiri. Itu nyontoh siapa? Idola kan. Karena idolanya seperti itu nyontoh. Nah sekarang kalau memang betul mengklaim idolanya adalah Rasulullah SAW, apakah kita sudah nyontoh Rasulullah SAW? Tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, pakaiannya, tutur katanya, akidahnya, ibadahnya, sudah atau belum? Jadi Nabi Sulaiman di antara doanya adalah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, gabungkanlah aku beserta dengan hamba-hambamu yang saleh. Inilah permintaan Nabi Sulaiman. Dan tentunya Nabi Sulaiman termasuk orang yang mendapatkan sambutan fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan hamba-hambaku. Karena sejak di dunia Nabi Sulaiman sudah berdoa dengan doa ini. Ya Allah, gabungkan aku. Di akhirat nanti akan dikasih sambutan seperti itu. Ya, bergabung silakan dengan hamba-hamba Allah yang saleh.
Surat apa tadi? An-Naml ayat 19. An-Naml tadi semut. Nah, kenapa kok semut? Kita mundur 2 ayat. Ini ayat keberapa tadi? 19. Kita mundur dari ayat ke-17 supaya tahu kenapa kok dinamakan surat semut. Ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun." Tentara-tentara Nabi Sulaiman dikerahkan semua, dikumpulkan semuanya. Tentaranya Nabi Sulaiman apa saja? Minal jinni, dari kalangan jin, ya. Wal insi, manusia. Wat thair, dan burung. Masa burung jadi tentara? Jangan meremehkan burung. Yang menghancurkan pasukan gajah, burung. Fa arsalna alaihim tayran ababil, ya. Burung yang menghancurkan gajah. Gajah, bayangkan. Gajah karo manuk kepriwe. Jangan remehkan kekuatan burung. Nabi Sulaiman tentaranya ada dari bangsa jin, ada manusia, ada burung. Fahum yuzaun, mereka semuanya rapi, ya. Pasukan jin, pasukan apa? Manusia, pasukan burung. Mereka semuanya rapi. Hatta idza atau ala wadin namli. Ini ayat ke-18. Tadi ayat keberapa? 17. Sedang menceritakan tentang macam-macam tentaranya Nabi Sulaiman. Di ayat ke-18 Allah melanjutkan hatta idza atau ala wadin namli. Ketika tentara lengkap tadi melakukan sebuah perjalanan, mereka lewat sebuah lembah yang isinya perkampungan semut. Nah, ini jadi ceritanya tentaranya Nabi Sulaiman ini lewat perkampungan semut. Qalat namlatun, salah satu semut berkata, "Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum." Wahai para semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Berarti semut ku suaranya seru banget ya. Iya. Jadi satu semut mengingatkan satu lembah. Satu lembah isinya perkampungan semut. Kira-kira berapa semut itu? Cuma satu yang ingatkan. Subhanallah. Alangkah ajaibnya ciptaan Allah ini. Satu semut ini woro-woro. Wahai para semut, masuk semuanya kalian ke sarang. Kenapa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak kalian. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan Sulaiman dan tentaranya tidak sadar. Tidak tahu kalau mereka menginjak kalian. Kenapa tidak tahu? Karena kecil nggak kelihatan. Sekarang saya tanya, jenengan ketika naik motor nelindas semut, tahu nggak? Nggak tahu kan? Jangankan naik motor, kita jalan saja. Sekarang di masjid ada semut nggak? Mungkin di bawah jenengan yang jenengan duduk itu ada semut. Maka diingatkan sama semut yang satu itu, masuk cepat ke sarang. Jangan sampai kalian terinjak-injak. Mereka nggak tahu kalau menginjak kalian. Wahum la yash'urun. Jangan sampai kalian keinjak sama Sulaiman dan tentara dalam keadaan mereka tidak sadar. Semut ini sedang ngajari kepada kita husnudzon. Apa? Husnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik. Andaikan ada di antara kalian yang keinjak, itu Sulaiman dan tentaranya nggak sengaja.
Bukan karena Sulaiman dan tentaranya merasa paling besar, paling kuat, terus sengaja menginjak-injak kalian. Enggak. Supaya enggak keinjak dengan ketidaksengajaan, maka cepat masuk kalian ke sarang kalian. Semut saja bisa berbaik sangka. Padahal semut yang tidak dikaruniai akal. Masa saya dan jenengan ini enggak bisa berbaik sangka? Pernah enggak kaki jenengan keinjak orang? Di bis, empet-empetan keinjak. Banyak orang yang langsung, orang dua mata apa? Kenapa sih kita ini nggak bisa? Oh, nggak sengaja. Gitu. Nggak sengaja gimana? Gitu kan? Banyak orang seperti itu. Istri kepada suaminya, kadang-kadang apa? Su'udzon. Kok jam sekian nggak pulang-pulang ya? Kayaknya mampir nih ke rumah mantannya. Nah, itu kan? Langsung suudzon, negatif thinking. Kenapa nggak berhusnudzon? Oh mungkin bane bocor. Oh mungkin lagi nyarikan makanan kesukaanku. Walaupun nanti ternyata pulang-pulang nggak bawa gitu. Yang penting kan sudah apa? Husnudzon. Suami kepada istrinya, manggil-manggil istrinya gak datang-datang, mulai nantang mulai wani. Loh, kenapa sih Anda gak berpikir positif? Mungkin dia gak dengar, mungkin dia lagi nun sewu BAB di kamar mandi. Coba bayangkan lagi BAB, tengah-tengah BAB ngejen, masa Arab di mandek kan sulit, sudah keluar setengah gimana? Ya. Kenapa kita nggak positive thinking? Masa kalah sama semut? Ya. Nah, kemudian Nabi Sulaiman fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum sambil tertawa mendengar ucapannya semut. Berarti Nabi Sulaiman itu paham bahasa semut. Ini salah satu keistimewaan Nabi Sulaiman. Paham bahasa manusia, paham bahasa jin, paham bahasa burung, paham bahasa semut. Ya. Maka ketika mendengar ucapan si semut tadi, Nabi Sulaiman tersenyum. Tersenyum kagum. Tersenyum kagum. Takjub Nabi Sulaiman dengan husnudzonnya si semut tadi, takjub dengan kasih sayang si semut ini kepada teman-temannya, care, kepedulian, gak pengen teman-temannya ini pada mati. Ya. Takjub dengan komando yang disampaikan satu semut bisa didengar oleh ribuan apa jutaan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Maka Nabi Sulaiman tersenyum. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ilhamilah aku. Berikanlah ilham kepadaku supaya apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ilhamilah aku supaya aku senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Jadi begitu dapat nikmat bisa mendengar suaranya semut, langsung minta kepada Allah supaya bisa syukur. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dapat nikmat itu syukur. Orang petantang, petenteng. Banyak orang dapat nikmat. Oh, nih saya punya organ apa namanya? Keenam. Indra kok organ. Indra ke keenam. Macam-macam kok. Aku ki weruh sak durunge winarah.
manusia hebat ini. Nabi Sulaiman alaihissalam gak sombong seperti itu. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau justru malah merasa rendah di hadapan Allah, menghadirkan perasaan saya ini bisa seperti ini karena karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Maka ya Allah, auzi'ni, ilhamkan kepadaku, ilhamilah aku, berilah aku taufik an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku. Hanya kepadaku saya saja tidak. Wa ala walidayya, dan jadikan aku bisa bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, dan berikan ilham kepadaku ya Allah supaya aku bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Tidak sembarang amal soleh, amal soleh yang diridhoi sama Allah. Baru kemudian Nabi Sulaiman berdoa yang tadi saya katakan, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Gabungkan aku ya Allah dengan rahmatmu bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Surat apa wau? An-Naml. Berarti ayat pinten? 17, 18, 19. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain menjelaskan lebih spesifik lagi, lebih rinci lagi. Hamba-hamba itu siapa? Ya. Yang kita mintakan kepada Allah supaya kita bisa bergabung dengan golongan itu, siapa saja golongan tersebut. Allah sebutkan secara rinci dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat apa? An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war-rasula", siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan digabungkan beserta dengan golongan yang mendapatkan nikmat dari Allah, bersama golongan istimewa yang diberi karunia dari Allah. Siapakah golongan tersebut? Perhatikan, minan nabiyyin. Siapa? Para nabi. Jadi Allah sebutkan secara spesifik hamba-hamba yang istimewa itu siapa saja? Minan nabiyyin, satu, para nabi. Tentunya paling pertama Sayyidul Anbiya wal Mursalin, siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ulul azmi minar rusul, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi siapa lagi? Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian nabi-nabi yang lain, minan nabiyyin was-siddiqin, dan manusia-manusia yang super jujur. Jadi bukan hanya jujur, tapi super jujur. Manusia yang super jujur, contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dapat gelar nopo? As-Siddiq. Manusia yang super jujur ini salah satunya Abu Bakar, dan masih banyak yang lainnya. Manusia yang super jujur itu adalah manusia yang begitu mendengar perintah Allah, sami'na wa ata'na, enggak kebanyakan protes. Kitanya kayak gie, kitanya kayak gie, kenapa kayak gie? Enggak. Super menerima, super pasrah, super ridho. Ini golongan yang keberapa? Siddiqin yang kedua. Yang ketiga, wasyuhada'i. Napa syuhada? Manusia-manusia yang mati syahid di medan pertempuran dalam rangka untuk membela agama Allah. Sudah berapa? 3. Yang terakhir, wassolihin. Napa wassolihin? Orang-orang yang soleh. Kalau kalian jenengan mlebet sing pundi?
Nomor setunggal, ya ora mungkin. Nabi sampun boten wonten. Ya. As-siddiqin pripun? Kakek protes apa ora? Asyuhada kapan perange? As-solihin ya deyan. Kadang soleh, kadang ora. Inilah golongan yang Allah jadikan sebagai teman buat orang-orang yang beriman. Makanya Allah tutup firman-Nya, wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah teman terbaik. Teman terbaik sinten? Para nabi, orang yang super jujur, para syuhada sama orang soleh. Itulah teman yang terbaik. Ayat ini menjadikan kita ini gak gampang minder. Apa hubungannya Ustaz? Orang yang istiqomah berpegang dengan ajaran agama di akhir zaman, berat atau tidak? Abot apa ora? Abot. Ya. Kenapa berat? Karena diumpamakan oleh Nabi SAW seperti menggenggam bara api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun." Akan datang suatu masa. Akan datang suatu masa. As-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Orang yang teguh berpegang dengan ajaran agamanya seperti seorang yang menggenggam bara api. Bamba, ngertos bamba? Keslomot geni saja, kesenggol api saja sudah panas, kesenggol knalpot lah sudah melepuh. Ini bukan kesenggol tapi menggenggam. Tapi nanti jenengan gak usah pulang golet bamba. Bukan itu. Ini adalah bahasa kiasan. Ya. Perumpamaan bagaimana beratnya orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama di akhir zaman. Semakin berat lagi karena dianggap aneh. Sudah panas dianggap aneh. Bada al-islamu ghoriban. Islam pertama kali datang dianggap aneh. Wasayaudu kama bada'a ghoriban. Dan nanti di akhir zaman pun akan kembali dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Hadis riwayat Muslim. Wah, aku ya berarti aneh, rambutku oren dewek. Celanaku bolong-bolong dewek, srek-srek dewek. Apakah itu yang dimaksud dengan aneh? Bukan. Aneh di sinilah aneh karena berpegang dengan ajaran agama di saat orang-orang tidak berpegang dengan ajaran tersebut. Contoh, karyawan yang jujur di kantor. Itu kan dianggap aneh di zaman ini. Kancane pada golet seripilan ki anteng bae. Yang lainnya pada mau tanda tangan markup. Ya, ini gak mau tanda tangan. Aneh. Anehnya itu karena berpegang dengan prinsip, bukan karena aneh rambutnya mohak, bukan. Wanita yang menutup aurat menutup lengkap auratnya, berjilbab lengkap, itu kan dianggap aneh. Orang umum temen gue, panas-panas, ireng maning kelambinya. Orang yang istiqomah menjaga sholat jamaah di masjid dianggap aneh, sendirian, azan dewek, qomat dewek, imam dewek, makmum dewek.
Aneh temen kiwong. Ini yang untung nih yang seperti ini. Orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok di sebagian komunitas dianggap aneh. Madesu. Ketika bergabung dengan keluarga besarnya, ya, anaknya minder, orang tuanya juga ikut minder. Ya. Teman-temannya pada fasih menyebutkan judul-judul film beserta dengan aktor-aktornya, anaknya bingung, nggak tahu, nggak nyambung, diajak ngobrol masalah film nggak nyambung. Kok orang tuanya minder? Jangan minder. Coba anak Anda suruh nyebutkan nama-nama surat, suruh nyebutkan ayat-ayat Al-Quran, fasih atau tidak? Fasih. Lah itu yang tadi, yang fasih menyebutkan apa? Tokoh-tokoh film. Ya. Mereka bisa. Jangan minder. Ya. Tapi tidak banyak orang yang bisa istiqomah, karena memang kenyataannya temannya sedikit. Sehingga tidak sedikit orang, banyak orang yang kemudian menghadapi cibiran, menghadapi pandangan sinis, gak kuat. Ini namanya cobaan psikis. Cobaan apa? Psikis, psikologi, cobaan perasaan. Banyak orang gak kuat menghadapi cobaan perasaan, walaupun kuat menghadapi cobaan fisik. Jadi ada orang dipandang, dicibir, itu sakit luar biasa, tidak seperti diciwit gitu loh. Jadi diciwit gue sih lebih apa? Masih lebih ringan daripada dicibir. Berarti dia ini lulus ujian fisik tapi nggak lulus ujian psikis. Buat mereka kita hadiahkan ayat yang tadi kita dengar. Temanmu itu adalah para nabi. Temanmu adalah siddiqin. Temanmu adalah syuhada. Temanmu adalah orang-orang soleh. Kurang apa? Ya. Temanmu itu bukan orang yang ngajak kamu nonton konser, bukan. Temanmu itu bukan yang ngajak kamu nonton ebek, bukan. Temanmu itu para nabi, orang-orang soleh, syuhada, solehin. Dan ini teman yang bermanfaat. Karena mereka adalah para calon ahli surga. Kalau berteman dengan mereka, insya Allah juga akan katut kemana? Ke surga. Ya. Maka ketika kita mengikuti jalannya orang-orang yang soleh, kita sering berdoa dengan doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Mudah-mudahan andaikan kita istiqomah di jalan kebaikan, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan sambutan dari Allah. Apa tadi? Fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah dengan hamba-hambaku, yaitu kaum mukminin dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.